Nah, ini untung bagi kita semua ini. Walaupun tidak paham, punya peluang dapat pahala. Baca aja, khatam lagi, khatam lagi, khatam lagi. Satu huruf 10 kebaikan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini Allah masih melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah, inayahnya pada kita semua, sehingga kita masih diberikan kemampuan dan kemauan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama hadir menyambut seruan Allah, sholat subuh berjamaah, kita siam berjamaah, tadarrus berjamaah, taklim berjamaah. Mudah-mudahan ini semua menjadi penyebab kita semuanya masuk surga semua berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini sebagaimana biasa kita lanjutkan taklim kita dengan mengangkat tema ahdasun khalidatun fi syahri Ramadan. Peristiwa-peristiwa abadi di bulan suci Ramadan. Peristiwa-peristiwa abadi di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah fihi anzalallahu subhanahu qur'anahul khalid liyakuna lil alamina hadiyan wa mubasysyiran wa nadhira. Di bulan suci Ramadan ini Allah telah menurunkan Qur'annya yang abadi, liyakuna lil alamina hadiyan, agar supaya akan memberi hidayah, wa mubasysyiran, memberi kabar gembira, wa nadhira, dan memberi peringatan bagi seluruh alam. Maka kita lihat berapa banyak sudah yang mencoba untuk meruntuhkan Quran mulai zaman Rasulullah, tidak pernah berhasil. Karena sudah ditakdirkan oleh Allah Quran ini abadi sampai kiamat asli, karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran sebagai huda, pemberi hidayah linnas bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan sebagai bayinat tentang hidayah, wal furqan, dan sebagai al furqan, pembeda mana hak mana yang batil. Wala'alla ajma'u wasfin wa ablagu fi dhari khosaisil Qur'an wa marawau Tirmidzi. Inilah barangkali penjelasan yang lebih lengkap tentang keistimewaan Quran sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi an Aliyin karramallahu wajhah, dari Imam Ali karramallahu wajhah.
marfu'an ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah pernah bersabda, Al-Qur'anu huwa kitabullahi tabaraka wa ta'ala. Quran itu adalah kitab Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi kitab Allah, bukan kitab Muhammad ya, bukan bikinan Nabi Muhammad. Sebagaimana sebagian tuduhan orang barat, Quran itu dinyatakan sebagai the Muhammadanisme. Karangan Muhammad tidak benar, karena Quran adalah kitab Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Fihi naba'un min qablikum. Di dalam Al-Quran itu ada cerita-cerita peristiwa sebelum kalian. Kita tahu kita keturunan Nabi Adam, itu ya dari Quran. Nabi Adam dan Hawa itu pernah tinggal di surga, ya dari Quran. Kita tahu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Korun, Namrud, Abroha. Kita tahu orang-orang yang nurut Rasul masuk surga, untung jaya. Yang menentang Rasul semua menuju kehancuran, ya dari Quran. Wa khabarun ma ba'dakum. Quran juga mengabarkan peristiwa yang akan datang. Apa yang akan terjadi di kuburan, padang mahsyar, di surga, di neraka, bahkan sebelum terjadinya kiamat, peristiwa-peristiwa terus sampai kiamat diceritakan dalam Quran. Wa hukmun ma bainakum. Di Quran itu ada hukum yang menentukan hukumnya di antara kalian umat manusia, mulai hukum pribadi, keluarga, sosial masyarakat, ekonomi, politik, berbangsa, berteman, bermusuhan, berperang, berdamai, berumah tangga, semua ada dalam Al-Quran. Wal faslu laisa bil hazl. Quran itu sifatnya pasti, dan Quran itu tidak main-main, gak guyonan, temenan Quran itu. Man tarakahu min jabbarin qasamahullah. Kata Rasulullah, siapa yang meninggalkan Al-Quran dari para penguasa, qasamahullah, Allah pasti akan menghancurkannya. Wa man ibtaghal huda, ya ini kalau kita lihat ya contoh-contoh ya penguasa yang meninggalkan Quran, ya mulai kelompoknya Abu Jahal, kemudian penguasa Romawi, penguasa Persia, yang dulu ya kayak Soviet, kayak Amerika gini, bahkan lebih dahsyat lagi, ya hancur, hilang semua karena tidak mau mengikuti Al-Quran. Yang sekarang gimana? Ya menuju kehancuran, pasti itu sudah. Gak nurut Quran, menuju kehancuran, pasti. Kenapa? Mangan dari rezekinya Allah, ngombe dari airnya Allah, tinggal di buminya Allah, menghirup udaranya Allah. Gak nurut Allah, ya udah logis, maklum, pasti hancur, pasti sudah. Hanya tunggu waktu toh, dan itu biasa. Menungso iku lek durung diremukno nang Allah ya biasa ngono iku. Apalagi sehat, ayu, ganteng, kuat, berkuasa, sugih. Wah, cepak sombongi. Tapi engko lek diremuk kait nangis. Ampun ya Allah, ampun. Tapi terlambat, dan itu udah begitu terus berulang-ulang manusia itu kondisinya. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti itu. Nauzubillahi min dzalik. Wa man ibtaghal huda fi ghairi adallahullah. Dan barang siapa yang mengharapkan hidayah dari selain Allah, adallahullah. Wah, ini. Siapa yang ingin mendapatkan hidayah tapi dari selain Quran, adallahullah, pasti akan disesatkan oleh Allah.
Wah, ini dah guamblang Rasulullah. Berarti kita gak mungkin kita cari hidayah dari selain Quran. Apa namanya itu ustadz, apa itu kiai, apa itu dukun, apa itu habib, apa itu gus, bertentangan Quran, pasti disesatkan oleh Allah. Jadi patokannya itu bukan serban seperti ini, bukan patokannya sarung, habib, gus, ustadz, kiai, patokannya bukan itu. Patokannya itu Quran. Walaupun Mas Catur kayak gini sesuai Quran ya layak ditiru. Walaupun seperti saya nggak cocok Quran ya dibuang, nggak perlu. Walaupun buantino ngajar Quran, ngajar hadis, ceramah, dakwah di mana-mana berpuluh tahun, nggak sesuai Quran ya buang. Sing bener mesti Quran, bukan saya. Saya sesuai Quran ya bener, nggak sesuai ya salah. Nah umat manusia khususnya umat Islam seperti itu ya terus naik, grafiknya naik, diangkat terus derajatnya oleh Allah, pasti itu. Tapi kalau udah berpatokan ngene ngono, polai jenggote dawa, polai celana cingkrang, polai serbanan, polai kayak anake ini, anake itu, nasab ini, nasab itu, ya terombang-ambing terus. Tapi kalau karena Quran, ya lihatlah Quran setelah diturunkan di bulan Ramadan, Ramadan diangkat sebagai Sayyidus Suhur, pemimpin bulan-bulan. Quran ketika diturunkan pada orang Arab, bangsa Arab diangkat menjadi umat terbaik. Ketika Quran diturunkan pada pribadi seseorang, maka orang itu menjadi manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita juga begitu, sebagai pribadi, sebagai bangsa, sebagai keluarga, nurut Quran, ya pasti diangkat. Tapi gak nurut, walaupun pura-pura cadaran, pura-pura serbanan, pura-pura jenggote dawa, pura-pura dakwah, gak nurut Quran, ya menuju kehancuran dah pasti. Wong Allah itu loh ndak bisa dibohongi dengan hanya bentuk-bentuk model-model luaran, ndak bisa. Orang mungkin bisa dibohongi seluruh dunia, seluruh Indonesia, seluruh rungkut harapan. Tapi Allah belas tidak akan pernah bisa dibohongi, walau setitik pun akan ketahuan. Dan Allah akan membalas kita itu sesuai dari perbuatan kita tersebut. Enak gimana? Ya nurut, pasti diselamatkan, diuntung, ditolong oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah dunia akhirat. Kayak Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad itu awal-awal ya biasa-biasa aja kan. Anak yatim, mangan, minum, ya guyon, ya dolin, ya bisnis, ya angon wedus. Itu Rasulullah kan gitu. Kemudian menjadi istimewa itu kapan? Ya setelah turun Quran dan kemudian dipahami, dibaca, diamalkan. Naik terus, bahkan naiknya itu gak kira-kira. Swarga gawe dulinan, delok swarga, delok neraka, kan gitu. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah wis tahu siapa ini seluruh dunia ini yang calon masuk surga, wis tercatat di tangan Rasulullah. Siapa yang calon surga dicatat, sudah kelihatan. Allah Rasulullah tahu, bahkan Rasulullah diangkat melebihi malaikat Jibril. Ketika naik ke Sidratul Muntaha, kurang satu tingkat, Jibril tidak mau karena bukan levelnya, karena kata malaikat Jibril, monggo ya Rasulullah, panjenengan terus. Kalau saya ikut bersama panjenengan, saya pasti terbakar, bukan levelnya. Itu Rasulullah kapan? Ya setelah nurut Quran. Bayangkan kalau Rasulullah nggak nurut Quran, gimana? Nggak dijadikan nabi, dilaknat malah oleh Allah. Nah, kita sama saja, kita juga. Quran itu untuk diturut, bukan hanya untuk jimat atau untuk baca-bacaan hatam-hataman tok. Diturut, diterapkan dalam kehidupan sebagai minhajul haya, pedoman hidup, pegangan hidup, way of life. Nah ini yang masih kurang pada kita semua manusia sekarang, khususnya umat Islam
yang ngaku iman pada Al-Quran. Sehingga nasibnya berbeda dengan Rasulullah dan para sahabat dulu. Sampai sekarang umat Islam masih terdepan dari belakang. Biasanya begitu. Kalau zaman Rasulullah selalu terdepan di bidang apapun, karena Quran taruh depan. Sekarang Quran belum ditaruh depan, ya tidak ada jaminan itu. Wa huwa hablullahil matin. Kata Rasulullah, Quran itu adalah tali Allah yang kokoh. Nah, kita ingin berhubungan dengan Allah, nggak ingin terputus, ya dekat dengan Quran. Insya Allah nggak bakalan putus. Jauh dari Quran, oh bisa terseret kemana-mana. Putus dari Allah ya rugi kita. Kita mau lari kemana kalau putus dari Allah? Ke langit, langitnya Allah. Ke bumi, buminya Allah. Ke dasar bumi, ya dasar buminya Allah. Gak ada tempat untuk berlari kalau udah putus dari Allah. Wa nuruhu al-mubin. Quran itu adalah cahayanya Allah yang nyata. Wa dzikrul hakim, zikir yang hakim. Mungkin kita punya wirid-wirid, zikir-zikir apapun, Quran yang terbaik. Wirid dengan Quran, baca Al-Quran itu zikir yang paling bijak. Wa waladzi la tazighu bil ahwa. Dan dengan Al-Quran itu hawa-hawa nafsu manusia itu tidak akan bengkok, akan lurus, akan benar, nggak akan tersesat. Itu dengan Quran. Wala taltabisu bihil alsina. Dan lisan-lisan yang berbicara juga tidak akan salah. Orang berbicara, orang ngomong dengan Al-Quran ya pasti benar. Wala tatasya'abu ma'ahul aro. Dan pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran manusia juga tidak akan ngawur, melebar, bercabang kalau dengan Al-Quran. Wala yashba'u minhul ulama, kata Rasulullah, dan para ulama tidak akan pernah kenyang dari Al-Quran. Saya sendiri merasakan hal itu. Alhamdulillah sudah belajar Al-Quran ya mulai kecil, mulai kelas 4 SD sudah belajar Al-Quran. Sudah sampai sekarang ya kurang lebih 50 tahun. Malah terasa tambah bodoh. Tambah terlalu banyak yang belum diketahui. Semakin kita dalami Islam ternyata kita makin tahu bodoh kita. Pol bodoh nih. Masih terlalu banyak yang belum kita tahu. Dan itu maklum. Ilmu yang dikasihkan pada kita, kata Rasulullah itu, oleh Allah ya bagaikan jarum dicelup di samudera, di laut, diangkat jarum itu, yang nempel di jarum itulah air yang nyebar ilmu seluruh dunia ini. Jadi saya ngerasakan betul, mengakui betul, kita dalami Quran, dalami Islam itu nggak tambah pinter, tambah bodoh dan tambah terasa bodohnya kita. Sehingga tidak mungkin para ulama kenyang dengan Quran, tidak mungkin. Malah sebaliknya para juhala, orang-orang yang bodoh itu, yang bosen, yang kenyang, yang males dekat Quran ya justru orang bodoh, orang jahiliyah. Ulama tambah haus, karena itu tadi semakin didalami bukan makin habis, ngerong kayak samudera. Tambah kita kayak lebih kecil dari titik debu yang ada di alam semesta ini kalau dibandingkan dengan ilmunya Allah. Wala yamilluhul al-atqiya. Dan orang-orang yang atqiya, orang-orang yang bertakwa tidak akan pernah jenuh dengan Al-Quran. Orang bertakwa tidak mungkin jenuh dengan Al-Quran.
Maka kita tahu bersama bagaimana Imam Syafi'i itu kalau Ramadan ini hatam 2 kali sehari. Juga para sahabat ulama-ulama yang lain. Siang hatam sekali, malam hatam sekali. Mas Catur sudah berapa kali? Ya kita ini Bapak Ibu sekalian Ramadan upayakanlah one day one juz minimal ya. 1 hari 1 juz minimal itu. 1 bulan hatam minimal itu. Jangan sampai tidak. Sebagai bentuk ya ada peningkatan di bulan suci Ramadan. Ya syukur kalau bisa kayak Imam Syafi'i. Sehari hatam 2 kali. Berarti 1 bulan hatam 60 kali. Tapi itu tidak mungkin kecuali orang hafal Quran sing selanya. Itu betul. Dan tidak lanya ya. Ya rata-rata itu dimulai jam 6 nanti selesainya jam 9 bengi. Itu lendalanya. Itu termasuk lanya, tapi gak lanya nemen. Lanya nemen ya mungkin memang. Mungkin dimulai pagi, asar hatam. Itu dimulai habis isya, nanti subuh hatam. Mungkin. Jadi paling tidak ada peningkatan lah di bulan suci Ramadan terhadap Quran. Wala yakhlaqu ala kasratir rad. Al-Quran itu tidak pernah lapuk karena banyaknya penentangan. Semakin ditentang Quran bukan tambah habis. Bukan tambah ketinggalan zaman. Bukan tambah lapuk. Enggak. Justru yang nentang binasa mati Quran tetap bertengger. Bahkan kalau sekarang makin jaya. Lihatlah sekarang ini di benua Asia, di Jepang, di Korea, di Rusia, bagaimana di Inggris, bagaimana di Jerman, di Eropa, di Amerika, di Afrika. Sekarang orang berbondong-bondong rebutan Quran. Walaupun ada yang berusaha untuk membakarnya, menginjaknya, menjelekannya, Quran santai terus naik dan sampai naik sepuncak-puncaknya nanti dan hancur semuanya orang yang menentang Quran itu pasti. Hanya nunggu waktu tok. Ya kenapa? Allah kok dilawan? Oh yang bikin dia itu loh Allah. Yang buat dia hidup itu loh Allah. Yang ngasih nyawa itu loh Allah, kok dilawan? Ya podo karo semut ngelawan saya misalnya. Piro jumlah semut? 1000 ta ya, tak icak ora wis mati kabeh. Malah lebih dari itu oleh Allah ya. Kun, jadi ya jadi. Jadi gunung, jadi gunung, jadi langit, jadi langit. Jadi debu ya jadi debu itu. Bahkan ya lebih dari kalimat kun. Kalau ada lebih singkat dari kun ya jadi, itulah maunya Allah. Ya paling enak pada Allah itu ya nurut, ya paling enak wis. Nggak ada jalan lain. Dan sudah dibuktikan 1400 tahun. Orang tentang Quran hanya menuju kepada penyesalan. Orang nurut Quran itu menuju kepada kejayaan, itu udah pasti. Ya sayangnya kadang kita hanya sebatas iman ngono tok. Menurut Quran ini pancet, nggak diwoco, nggak dipahami, nggak diamalkan. Yang nggak akan bisa merubah apa-apa kayak gitu. Walatan kodi ajaibu. Quran itu kata Rasulullah tidak akan pernah habis keajaibannya. Benar Bapak Ibu sekalian. Sampai sekarang di bidang apapun mesti terdepan. Makanya lihat sekarang. Justru bukan orang bodoh yang masuk Islam. Rata-rata mu'allaf itu orang-orang istimewa, ilmuwan. Setelah bikin penelitian 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun, 300 tahun, ternyata Quran sudah bahas. Cuma dia baru tahu. Makanya biasanya mereka kalau sudah masuk Islam lebih kuat dari kita. Walaupun kita udah Islam mulai sejak lahir, karena kita rata-rata ya Islam keturunan, mereka mencari kebenaran, masuk Islam langsung kuat mereka itu.
rata-rata para ilmuwan. Kata mu'allaf yang namanya Kohdoni itu ya, Donitan itu. Orang-orang kafir lek masuk Islam mu'allaf itu biasanya dengan akal, pemikiran, perenungan mendalam, analisa yang sangat perbandingan. Sementara orang Islam yang murtad rata-rata hanya 2 jengkal. Antara perut dan bawah perut, hanya 1 jengkal. Orang Islam kadek murtad alasannya biasanya cuma 2 itu. Lek gak perut ya karena alasan bawah perut. Lek orang-orang kafir ke Islam rata-rata kuat karena merasa menemukan kebenaran. Makanya biasanya siap meninggalkan apapun kalau udah masuk Islam, karena dia benar-benar mendapatkan seperti kembali kepada fitrah jati dirinya. Maka rata-rata yang menangis, gak kuat nahan diri. Gak kayak orang-orang yang murtad. Yang murtad malah pesta-pesta golek murtad, karena nuruti nafsu. Tapi kalau orang kafir masuk Islam itu ke fitrah, makanya biasanya ya muncul dari dalam, mesti tidak tahan untuk menangis. Fitrah itu. Aslinya manusia itu Islam semua aslinya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu ayuhawidanahu ayunassuranahu au yumajjisanahu. Semua orang yang dilahirkan sebenarnya dalam keadaan fitrah Islam. Tapi kedua orang tuanya lah yang membuat anaknya itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kalau mu'allaf berarti kembali ke fitrah. Makanya biasanya muncul fitrah itu tidak tahan untuk terharu menangis kalau sudah kembali kepada Islam. Nggak akan pernah habis keajaiban Quran sampai kiamat nanti. Waman alima ilmu sabako, kata Rasulullah, siapa yang alim di bidang Al-Quran maka ilmunya pasti terdepan. Siapa yang alim bidang Quran pasti ilmunya menjadi terdepan. Ya iya. Oh, namanya Quran itu membahas yang dulu, yang sekarang dan akan datang sampai setelah kita dikubur dibahas. Nah, kita kok nggak begitu ya? Salah kita, ndak alim. Bagaimana bisa alim? Setelah TPQ wis selesai gak belajar Quran lagi. Sampai nanti pensiun kayak nang masjid maneh. Selama itu mbu nanti. Padahal itu TPQ itu hanya ngajar baca tok. Saya terenyuh dulu ada ustadz TPQ di Pasuruan itu bikin haflah, datangkannya seluruh guru-gurunya TPQ ini, gitulah ya. Ceramah gantian. Anak sing ceramah setelah ngaji di sistem kita ini gak perlu ngaji lagi. Wah, kaget saya. Habis itu saya yang suruh ceramah, tak habisi. Belum. Anda sudah mahir di bidang Quran, bacaannya itu masih 1 bidang. Setelah itu harus mahir memahaminya, fahmul Quran, kemudian takmil bil Quran. Setelah faham Quran, belum, harus ngamalkan Quran, baru selesai. Bahkan belum selesai, setelah itu harus mendakwahkan Quran, membaca, memahami, mengamalkan, mendakwahkan Quran. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini setelah metode ini baca, katanya ustadznya wis gak perlu ngaji kemana lagi. Ya itu ustadz sing salah itu, ustadz sing wedi gak oleh murid ngono iku. Harusnya ya didorong. Anda itu belum ada setetes kayak Mbah Maimun Zubair itu loh, sarang yang terkenal waliullah, alim, anak-anaknya ulama semua, yang punya murid namanya Gus Bah, sekarang merajai Indonesia itu fatwa-fatwanya. Lah ada muridnya boyong, le kon durung duwe ilmu, kon iku mulai saiki sik nggawa kuncine tok, kuncine ilmu.
Jadi kongkon belajar terus sepanjang hidup. Pulang dari sarang tuh dibilang belum alim, hanya bawa kunci netok, kata Mbak Maimun Zubair. Tapi ya setuju saya, memang iya. Terus jangan berhenti mencari ilmu. Padahal rata-rata yang dari sarang itu lek semule mesti jadi kiai. Dan rata-rata pondok manapun segan sama lulusan sarang itu karena terkenal ilmunya dan ilmu alatnya. Pulang rata-rata jadi kiai lulusan sarang itu. Tapi masih dibilang belum punya ilmu sama Mbak Maimun. Masih punya kuncinya tok. Wah, ya begitulah mestinya jadi guru. Jadi ustadz itu. Jangan kemudian muridnya didoktrin ngaji ana aku tok. Lek gak aku gak bener, kacamata kuda itu karena apa? Takut kehilangan murid. Itu guru yang gak pede ya, begitu biasanya, ta'assub. Nah itu gak bener. Yang bener ya didorong terus untuk mendapatkan ilmu. Siapa yang alim di bidang Quran, ilmunya akan terdepan. Ya, Gus Bah itu sekarang. Ya hafal Quran, ya ahli syar'i, ahli fikih. Sekarang di mana-mana ya segan, mau lulusan Mekah, lulusan Madinah, lulusan Mesir, mau ustadz sepuh, ustadz muda, ustadz desa, ustadz nasional, segan semua karena ilmunya memang mapan dan gak pakai yahanu. Yahanu apa? Sok-sokan gak pakai, tampil apa adanya gitu aja. Silahkan Anda pilih. Ini menunya, seret. Silahkan Anda pilih. Gak orang ditunjukkan satu menu tok. Cek gak menu yang lain, cek sempit pikirannya, cek ke dia tok, gak gitu. Islam sing bener, Islam disampaikan sudah apa adanya. Seluas-luasnya nanti bisa memilih mana yang dicocoki. Saya kayaknya cocoknya ini, saya ini lewat jalur ibadah, jalur ilmu, jalur zikir, saya jalur infak, saya jalur dakwah, jalur jihad, jalur ndonga. Nah itu ono kabeh di situ dan itu akan bisa kita sesuaikan dengan karakter kita mana yang paling cepat untuk sampai kepada ridho dan surganya Allah. Sebagian tidak gitu, orang dipaksakan pakai kacamata kuda cek ngaji nang dhek tok. Iku sekarang model gitu itu. Makanya ya ngaji pun sekarang ya harus milih karena banyak yang gak disampaikan Islam itu apa adanya, tapi dipaksakan demi untuk dia, untuk ta'assub, untuk supaya gak kehilangan murid. Nah itu banyak yang seperti itu. Nah rata-rata jamaah itu kan awam, ya ndak tahu, lek diselewengkan ke kanan, selewengkan ke kiri, ndak tahu. Bila ustadznya itu lurus, jujur, gak atik diseleweng-selewengkan. Diluruskan, disampaikan, begitu silakan milih lewat jalur yang mana. Wa man qala bi sodako, dan siapa yang berbicara dengan Al-Quran sodako, kata Rasulullah ini pasti benar. Orang berbicara dengan Al-Quran sodako pasti benar. Wa man hakama bi adila, siapa yang berhukum dengan Al-Quran pasti adil. Siapa yang berhukum dengan Al-Quran pasti adil. Tidak dengan Quran ya belum tentu adil gitu. Waman amila bi ujir, siapa yang mengamalkan Al-Quran pasti diberi pahala. Wah ini tambah antiknya Quran ya. Paham tidak paham, kita baca satu huruf pahalanya 10. Masya Allah. Nah, ini untung bagi kita semua ini. Walaupun tidak paham, punya peluang dapat pahala. Baca aja, khatam lagi. Satu huruf 10 kebaikan. Masya Allah. Gak iso yang lain, sodako ya, gak duwe duit.
kalah dengan yang miliar-miliaran itu. Sekarang banyak tak lihat di YouTube itu orang sodako, Masya Allah, Alhamdulillah banyak anak-anak muda sodakonya, Masya Allah. Alfamart diborong gratis, Indomaret diborong gratis, makanan diborong, restoran diborong. Anak-anak muda ya seumur-umuran Mas Catur. Soge, Mas Catur. Nah, kita kan ndak iso ngono Mas Catur, tapi iso maca Quran 10 satu huruf. Satu juz berapa huruf itu? Jangan khawatir ya. Nek gak di duit, lek di duit ya ngono bagus, Masya Allah. Sekarang beras larang diborong sekian ton, dibagikan di jalan-jalan. Anak-anak muda sekarang banyak begitu. Keren anak Indonesia. Kadang saya menangis sendiri. Lek ngelihat orang Indonesia itu saya tambah simpati sekarang, tambah terenyuh. Ya melarat-melarat gak suge-suge tapi Masya Allah dermawan-dermawan itu, Masya Allah. Apalagi Nurul Iman ini sepanjang tahun ngasih makan, sepanjang tahun. Ini sodako itu nggak pernah selesai. Masya Allah, saya terenyuh kalau gitu. Orang-orang Indonesia elek-elek hebat, orang ini terhebat sedunia. Karuan wong soge sodako karuan. Indonesia ini gak terkenal suge tapi Masya Allah sodakonya di mana-mana itu. Di bidang apapun, malah bukan hanya untuk bangsanya. Ke Palestina lihat, sepanjang sejarah nggak pernah berhenti orang Indonesia sedekah, sodako, bantu itu. Ini saya semakin cinta sama bangsa Indonesia itu ngelihat seperti itu. Gak ada seluruh dunia kayak gitu. Orang Arab sodako wajar, kaya raya. Orang kita kekurangan-kekurangan ngumpul di masjid 1.000, 2.000, 10.000 tapi jalan terus. Mulai zaman Covid kayak gitu tuh, Masya Allah. Satu sama lain itu saling empati, saling memberi, saling mendukung, saling membantu. Wah, itu intisari dari Islam, Masya Allah. Indonesia hebat memang, luar biasa. Tambah hebat sekarang Ramadan, Masya Allah, di mana-mana memberikan, semua memberi. Bahkan di Masjid Jogokarian itu rata-rata 3.500 porsi setiap buka. Itu dihitung nominal, apalagi dihitung orang sing medit. Wah, piro iku enteke? 1.000 ping 3.500 piro? Mas Satur. Terus gak iso ngitung yo. Lek matematis materialis meman kita. Piro, Pak? Ya, 350 juta ya. Tiap hari itu, Masya Allah. Lek wong medhit yo eman kena gitu ku Fortuner kan gitu. Tapi hitungannya orang-orang yang soleh nggak begitu. Di akhirat lebih dari 1.000 Fortuner nanti kan gitu. Bahkan kadang-kadang untuk dianya itu nggak dipikirkan, mikirkan orang lain karena yakin di akhirat. Wa man da'a ilaihi huda ila sirati mustaqim. Siapa yang mengajak kepada Al-Qur'an pasti diberi hidayah. Siapa yang mengajak kepada Al-Qur'an pasti diberi hidayah oleh Allah ila siratin mustaqim, ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan para nabi, jalan para rasul. Nah, inilah diantara kejadian abadi dalam Quran, yang Quran itu alhamdulillah menjadi mukjizat abadi sampai sekarang dan hari kiamat, dan tidak berkurang satu huruf pun, asli dari Allah. Lah itu harus semakin kita dekati Al-Quran supaya kita semakin dibarokai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, fihi Lailatul Qadri. Di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Wa qad wasafahallahu subhanahu anna khairun min alfi syahr. Dan Allah telah mensifati malam Lailatul Qadar itu bahwa malam Lailatul Qadar itu khairun, lebih baik min alfi syahr,
dibanding 1000 bulan. Lebih baik dari 83 tahun. Dari baca Quran di malam Lailatul Qadar podo karo baca Quran 83 tahun. Sedekah pun begitu, ibadah juga begitu. Pokoknya melakukan kebaikan di malam Lailatul Qadar itu nilainya sama dengan 1000 bulan. Nah, ini layak untuk kita buru, layak untuk kita kejar. Karena umur kita aja belum tentu sampai 80 tahun. Sementara beramal di saat itu dinilai pahalanya 80 tahun. Tanazzalal malaikatu wa ruh fiha bi'izni rabbi min kulli amr, di mana malaikat turun dengan izin Allah. Atadruna limadza sama Allah bi Lailatul Qadar? Adakah kamu mengerti kenapa Allah menamakannya malam Lailatul Qadar? Li'anna Allah subhanahu anzala Qur'anahu alladzi wadu qadar. Karena Allah telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar itu Dzu Qadar, yang mempunyai kedudukan. Ala nabiyyin dzi qadar, kepada seorang nabi yang mempunyai kedudukan. Fi lailatin dzi qadar, di satu malam yang punya kedudukan. Li ummatin dzati qadar, dan kepada umat yang punya kedudukan. Masya Allah, luar biasa malam Lailatul Qadar. Dan ini adanya di bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah kita sekarang ada di bulan suci Ramadan. Ini peluang untuk kita berburu malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang qiyamul lail di malam Lailatul Qadar karena iman, karena mencari pahala Allah, maka diampuni baginya ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini kan kita semua punya dosa semua. Ada peluang-peluang untuk menghapus dosa itu, diantaranya adalah malam Lailatul Qadar. Gak usah khawatir ya, kita banyak kotor ini, banyak dosa, banyak salah. Ada sabunnya, disediakan oleh Allah. Diantaranya adalah malam Lailatul Qadar. Maka jangan kita sia-siakan peluang itu untuk meraih supaya bersih lagi dosa kita. Kembali kepada Allah bersih, tidak punya dosa. Amin. Ata'lamuna fi ayyi lailatin taltamisunaha? Apakah kamu tahu malam berapakah kamu akan mendapatkannya? Fil ashril awakhir min Ramadan fil autar, di 10 akhir Ramadan di hari ganjil. 5 rawa Ahmad an Ubadah bin Somit, karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, akhbarana Rasulullah SAW, Rasulullah pernah mengabarkan pada kita an Lailatul Qadar, tentang malam Lailatul Qadar. Rasulullah bersabda, ya fi syahri Ramadan, malam Lailatul Qadar itu ya di bulan Ramadan. Fil ashril awakhiri, di 10 akhir. Lailatu ihda wa ishrin, malam 21. Au salasatu wa ishrin, malam 23. Au khamsu wa ishrin, atau malam 25. Au sabu wa ishrin, atau malam 27. Au tis'un wa ishrin, atau malam 29. Au akhiru lailatin min Ramadan, atau akhir malam Ramadan. Mangkoma ihtisaban, siapa yang menghidupkannya karena mencari pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, wa ma ta'akhkhara, dan dosa-dosa yang akan datang. Wih,
Keren ini yang lalu dan akan datang. Masya Allah, ini peluang emas Bapak Ibu sekalian yang sayang kalau kita tidak manfaatkan. Ini peluang bagi kita semuanya untuk menghapus kesalahan dan dosa-dosa kita. Mari kita bersama saling membantu, bergandeng tangan, saling mendukung. Kayak Masjid Nurul Iman ini, Masya Allah, luar biasa. Buka udah disediakan, sahur disediakan, tinggal kita ibadat tok mencari malam Lailatul Qadar nanti 10 akhir Ramadan tersebut. Di Ramadan ini juga Bapak Ibu sekalian terjadi perang Badar, perang penentuan antara hak dan batil. Itu perang Badar dan dimenangkan juga oleh umat Islam. Barokahnya bulan suci Ramadan itu semua. Kemudian di bulan Ramadan ini juga waqa'at Ghazwatul Fathi, terjadi Futuh Mekah. Kemenangan umat Islam membebaskan kota Mekah dari kemusyrikan. Itu juga di bulan suci Ramadan. Nah, peluang-peluang ini menunjukkan keistimewaan bulan suci Ramadan yang sayang kalau kita tidak manfaatkan. Dulu bulan suci Ramadan telah memberikan banyak keistimewaan, keutamaan, kenikmatan, kesuksesan. Sekarang dan akan datang begitu juga. Asal kita juga sama seperti mereka-mereka yang memuliakan bulan suci Ramadan. Monggo, mari kita berlomba-lomba, saling mendukung, saling mengajak untuk bersama meraih kemuliaan bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan fadail, keutamaan bulan suci Ramadan. Kita disucikan dari dosa oleh Allah, kita diberikan keselamatan, kesuksesan, perlindungan, rahmat dari Allah, sehingga mudah-mudahan kita semuanya puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya ditakdirkan untuk menjadi orang-orang yang husnul khotimah, meninggal nanti masuk surga, meneruskan hidup di surga selama-lamanya bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina rasulina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanik. Allahumma inna dhalamna dhulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina ولأزواجنا ولأولادنا ولطلابنا ولجماعتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا ودعاءنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Demikian Bapak Ibu sekalian, semua yang benar itu dari Allah. Mari kita teladani bersama-sama. Ada salahnya, ada kurangnya, itu dari saya pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.